Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan senang hati akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pemanfaatan software Wolfram Alpha pada materi statistika. Dari kelompok 6 ini yaitu beranggotakan yaitu rekan saya yaitu Erli Aliani, Bisma Aji yaitu saya sendiri, dan Nuraisyah Matondang. Sebelum mengenal lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kali ini, yaitu memahami konsep dasar statistika, mengumpulkan dan menyajikan data, menghitung ukuran pemusatan data, serta penggunaan software Wolfram Alpha yang mestinya. Selanjutnya itu pengertian statistika. Statistika ini adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, serta menginterpresentasikan data. Nah, selanjutnya yaitu adalah jenis data. Berdasarkan sifatnya, jenis data ini itu ada dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Nah, data kualitatif ini itu adalah data yang diperoleh mengenai pengamatan sifat suatu objek, yaitu data yang berupa kategori. Semisalnya di suatu kelas ada laki-laki dan perempuan, ataupun misalnya suatu status seseorang itu sudah menikah ataupun belum menikah. Selanjutnya itu data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran berupa bilangan, yaitu data yang berupa angkanya, misalnya tinggi badan, yaitu misal 160 cm, 170 cm dan sebagainya, ataupun berat badan, misalnya 55 kg, 60 kg, 80 kg dan sebagainya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Terus berdasarkan sumbernya yaitu ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer ini yaitu data yang diperoleh langsung, misalnya data observasi di lapangan dan banyak lagi ya. Terus data sekunder misalnya itu data yang diperoleh dari pihak lain, misalnya data suatu artikel atau data berita, yaitu data yang sudah ada tetapi dipost lagi oleh pihak yang lainnya. Selanjutnya itu bentuk penyajian data. Nah, yaitu data tabel. Data tabel itu seperti ini. Bisa kita lihat itu data seperti ini. Ini disebutnya data tabel. Selanjutnya data diagram. Diagram batang itu bentuknya seperti ini ya. Selanjutnya data diagram lingkaran. Diagram lingkaran tuh bentuknya seperti ini. Ya, mirip seperti pizza. Terus diagram garis itu seperti ini, sesuai namanya yaitu garis. Selanjutnya kita ke ukuran pemusatan data. Apa sih ukuran pemusatan data itu? Ukuran pemusatan data adalah nilai yang mewakili atau menggambarkan letak pusat dari suatu kumpulan data. Tujuannya untuk mengetahui nilai tipikal atau nilai yang paling mewakili keseluruhan data, sehingga kita bisa memahami data secara lebih ringkas. Apa saja yang termasuk ukuran pemusatan data? Yang termasuk ukuran pemusatan data diantaranya ada min atau rata-rata. Rata-rata atau min adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Rumus min yaitu untuk data tunggal, rumusnya min sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Sementara untuk data berkelompok, rumus min yaitu sigma FIXI dibagi sigma FI. Keterangannya, untuk FI merupakan frekuensi kelompok ke I dan untuk XI merupakan nilai tengah kelompok ke I. Selain min atau rata-rata, terdapat juga median atau nilai tengah.
Median artinya nilai tengah, yaitu salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Apa sih rumus median itu? Rumus median untuk data tunggal terbagi menjadi dua bagian. Jika data ganjil, maka rumus median yaitu median sama dengan xn plus 1 dibagi 2. Jika data genap, rumus median yaitu xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi 2. Dan untuk data berkelompok, rumus median yaitu sama dengan rumus kuartil. Kuartil kedua merupakan median. Maka rumus median yaitu median sama dengan tepi bawah ditambah 1/4 dikali N dikurang sigma F kumulatif sebelum dibagi FI dikali P, dimana untuk keterangannya TP merupakan tepi bawah, FK merupakan frekuensi kumulatif sebelum, N banyak data keseluruhan, dan FI merupakan frekuensi kelas kuartil ke I. Selanjutnya untuk modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul. Modus adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara memilih data yang paling banyak muncul. Untuk rumus modus tersendiri yaitu untuk data tunggal, maka modus merupakan data yang paling banyak muncul. Nah, untuk catatan, pada suatu data bisa jadi terdapat lebih dari satu modus, bahkan bisa saja data tersebut tidak memiliki modus. Sedangkan untuk data berkelompok, rumus modus yaitu modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Untuk keterangannya, TB merupakan tepi bawah, D1 merupakan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, D2 merupakan selisih frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya, dan P merupakan banyak kelas interval. Nah, kita mempunyai contoh soal. Di sini terdapat sebuah tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal. Diketahui tabel distribusi frekuensi nilai UTS mata kuliah kalkulus dari 20 mahasiswa Penmat sebagai berikut. Yang mendapat nilai 20 sebanyak 3 mahasiswa, yang mendapat nilai 30 sebanyak 1 orang mahasiswa, yang mendapat 40 sebanyak 3 orang mahasiswa, yang mendapat nilai 50 sebanyak 6 orang mahasiswa, dan yang mendapat nilai 60 sebanyak 3 orang mahasiswa, dan yang mendapat nilai 70 sebanyak 4 orang mahasiswa. Maka tentukan nilai min, median, dan modus. Nah, untuk penyelesaian min atau rata-rata, pertama-tama kita jumlahkan dulu total frekuensinya. 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 6, 13. 13 ditambah 3, 16, dan 16 ditambah 4 yaitu 20, sehingga total frekuensinya yaitu 20. Kemudian kita misalkan nilai yaitu X dan frekuensi F. Maka untuk Fx yaitu nilai dikali frekuensi, di mana 20 dikali 3 60, 30 dikali 1 30, 40 dikali 3 120, 50 dikali 6 300, 60 dikali 3 180, 70 dikali 4 240. Kemudian kita jumlahkan 60 ditambah 30 ditambah 120 ditambah 300 ditambah 180 dan ditambah 240. Totalnya yaitu 930. Min yaitu sigma Fx, di mana sigma Fx-nya yaitu 930 dibagi sigma F. Sigma F-nya yaitu 20. Jadi min yaitu 930 dibagi 20 sama dengan 46,5.
Jadi, rata-rata atau min nilai UTS kalkulus mahasiswa Penmat yaitu 42,5. Kemudian untuk penyelesaian median. Untuk penyelesaian median, kita membutuhkan frekuensi kumulatif. Dapat 3 di sini. 3 ini kita peroleh dari frekuensi sebelumnya. Kemudian 3 ditambah 1, 4 ditambah 3 yaitu 7 ditambah 6, 13 ditambah 3, 16 ditambah 4, 20. Untuk median, pertama yaitu tentukan letak median. Karena jumlah data genap, maka median yaitu xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi 2. Jadi xn per 2 di mana n merupakan jumlah data, maka 20 dibagi 2 10. Jadi data ke 10. xn per 2 ditambah 1, 20 dibagi 2 10 ditambah 1 11. Jadi data ke 10 ditambah data ke 11 dibagi 2. Data ke 10-nya kita bisa lihat di frekuensi kumulatif. Data ke 10 terdapat di sini. Berarti data ke 10-nya di 50. Dan data ke-11 juga terdapat di sini. Jadi data ke-11-nya yaitu 50. Kali 50 ditambah 50, 100 dibagi 2 yaitu 50. Sehingga median nilai UTS kalkulus mahasiswa Penmat yaitu 50. Modus yaitu data yang paling banyak muncul. Coba kita lihat tabel distribusi frekuensi di samping. Dapat kita lihat bahwa data yang paling banyak muncul yaitu 50 karena sebanyak 6 mahasiswa yang mendapatkan nilai 50. Jadi modus nilai UTS kalkulus mahasiswa Penmat yaitu 50. Materi statistika ini dapat diselesaikan melalui bantuan sebuah software. Di antaranya software Wolfram Alpha. Apa sih software Wolfram Alpha itu? Wolfram Alpha merupakan sebuah computational knowledge engine yang dikembangkan untuk menjawab pertanyaan melalui perhitungan dan basis pengetahuan ilmiah, bukan sekedar menampilkan hasil pencarian web. Perangkat lunak ini dibuat oleh ilmuwan komputer dan matematikawan terkenal, yaitu Stephen Wolfram, yang juga merupakan pendiri perusahaan, yaitu Wolfram Research Inc., sebuah perusahaan teknologi yang berdiri pada tahun 1987 di Champaign, Illinois, Amerika Serikat. Wolfram Alpha dirilis pertama kali pada tahun 2009 dan sudah menjadi salah satu mesin komputasi paling canggih di dunia. Melalui platform ini, pengguna dapat menyelesaikan berbagai persoalan matematika, di antara statistik, fisika, kimia, ekonomi, hingga analisis data hanya dengan memasukkan pertanyaan dalam bentuk bahasa netral. Selain itu, Wolfram Alpha juga digunakan dalam produk teknologi lain seperti Siri dari Apple karena kemampuannya memberikan jawaban faktual yang cepat dan akurat. Apa sih kelebihan dan kekurangan software Wolfram Alpha itu? Untuk kelebihannya, diantaranya memberikan jawaban langsung tanpa menampilkan daftar link seperti mesin pencari biasa. Kemudian, mampu mengerjakan matematika tingkat tinggi, diantaranya kalkulus, aljabar, statistika, matriks, serta lain-lain. Selanjutnya, menyediakan langkah-langkah penyelesaian step by step jika menggunakan versi lengkap atau premium. Selanjutnya, memiliki database ilmiah yang sangat luas dan akurat. Kemudian, sangat cepat dan akurat dalam melakukan komputasi. Untuk kekurangannya apa sih? Jadi, untuk kekurangan software Wolfram Alpha yaitu
Banyak fitur penting hanya tersedia pada versi berbayar atau premium. Kemudian membutuhkan input yang cukup tepat, serta tidak cocok untuk percakapan panjang karena bukan chatbot, dan bergantung pada koneksi internet untuk berfungsi optimal. Oke, selanjutnya Wolfram Alpha adalah mesin pengetahuan komputasional yang dirancang untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan permasalahan berdasarkan data dan fakta yang struktur. Nah, aplikasi ini sangat membantu dalam memahami konsep-konsep matematika dan ilmu pengetahuan lainnya. Di sini kami menggunakan situs web Wolfram Alpha, lalu ketik Wolfram Alpha, lalu enter. Selanjutnya, klik opsi bagian atas, lalu muncul bagian utama tampilan dari Wolfram Alpha. Jadi, tampilan utama dari Wolfram Alpha adalah seperti ini ya teman-teman. Di aplikasi ini kita bisa pilih materi yang ingin kita tanyakan, seperti matematika, sains dan teknologi, sosial dan kultur, juga kehidupan sehari-hari. Nah, Wolfram Alpha juga dilengkapi fitur Extended Keyboard atau papan ketik yang lebih luas dengan simbol matematika dan fungsi teknis yang lengkap. Dan juga ada upload untuk memotret gambar yang ingin kita analisis. Mengingat fokus kita lagi belajar materi statistika, mari kita arahkan perhatian pada kategori matematika. Lalu kita klik kategori matematika ini. Nah, di sini juga ada beberapa materi selain statistika. Ada aljabar, kalkulus, matematika dasar, geometri, teori bilangan, dan lainnya. Nah, dalam statistika dasar kita akan mempelajari cara menggunakan Wolfram Alpha untuk menghitung mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus nilai yang paling sering muncul. Di sini ada contoh untuk menghitung mean atau rata-rata. Nah, kita masukkan perintah untuk ke kolom input Wolfram Alpha. Mean-nya yaitu Setelah itu, lalu klik tombol enter. Wolfram Alpha akan menampilkan hasilnya, yaitu nilai rata-rata dari data tersebut, yaitu hasilnya 48,5. Selain itu, di aplikasi ini tersedia fitur step by step solution atau langkah demi langkah yang sangat memudahkan kita untuk mengetahui tahapan perhitungan hingga mencapai hasil tersebut. Namun, untuk mendapatkan penjelasan langkah demi langkah yang lebih lengkap dan detail, kita perlu menggunakan akun yang premium. Selanjutnya, kita akan menghitung median dengan data yang sama. Langsung saja diganti menjadi median dan soal yang sama, dan akan menghasilkan median dari data tersebut, yaitu hasilnya 50. Dan yang terakhir, lalu kita akan mencari modusnya. Langsung saja ganti dari mediannya menjadi modus dari soal yang sama. Nah, berdasarkan output dari soal tadi, kita akan mengetahui nilai yang sering muncul atau modus dari data tersebut, yaitu hasilnya 50. Nah, teman-teman, itulah cara mudah dan cepat menggunakan Wolfram Alpha untuk menghitung mean, median, dan modus dalam materi statistika. Jangan lupa eksplorasi fitur-fitur lain dari Wolfram Alpha untuk membantu Anda di berbagai mata pelajaran. Sampai jumpa di panduan berikutnya.